Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, minggu ini adalah minggu keempat bimbingan konseling, yang mana materi yang Ibu berikan pada minggu ini adalah materi yang tidak kalah menarik dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang eksplorasi bakat secara mandiri. Welcome to bimbingan dan konseling. Materi keempat bersama Ibu Dwi Novita Fani, guru BK-mu, guru BK SMP Negeri 11 Pekanbaru. Sebelum kita masuk pada materi, perhatikan pada gambar yang ada dalam video ini. Berapakah jumlah balok yang ada pada gambar? Apakah berjumlah 3 atau 4? Lalu, pada gambar kedua, berapakah jumlah kaki gajah tersebut? Apakah berjumlah 4, 5, ataukah 6? Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah memiliki jawabannya? Nah, berapapun jumlah ataupun angka yang Ananda temukan pada jumlah balok dan kaki gajah itu adalah benar, semuanya benar, tergantung dari mana, posisi mana, dari sisi mana Ananda itu melihatnya. Begitu juga dengan bakat. Semua manusia itu dianugerahi dari lahir sebuah bakat, tergantung individu itu tersebut dari mana ia bisa memiliki, melihat, dan mengasahnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat adalah dasar yang meliputi kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang mana kita ketahui bahwa bakat itu merupakan suatu kelebihan ataupun keunggulan alamiah yang ada pada diri kita, yang mana bakat itu menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Setelah penjelasan mengenai bakat tadi, muncul sebuah pertanyaan, apakah bakat itu sama dengan kecerdasan? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa bakat itu tidaklah sama dengan kecerdasan, yang mana bakat itu lebih mengacu pada motorik maupun keterampilan yang kita miliki. Dengan kata lain, bakat itu bisa terlihat nyata dan nampak oleh orang lain. Nah, ternyata bakat manusia itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Nah, sekarang Ananda perhatikan daftar kemampuan yang ada pada slide berikut ini. Lalu deteksi kemampuan manakah yang paling kuat yang ada di dalam diri Anda. Nah, ternyata ada berbagai macam bentuk kemampuan yang dimiliki oleh individu, seperti acting atau gerakan, kepetualangan, estetika, artistik, keatletan, pengetahuan umum, peduli orang lain, mudah tersentuh, keberanian, kreativitas, kematangan emosi, kehebatan menyimpan data atau menghafal, imajinasi, keingintahuan, intuisi, daya cipta penemuan, pengetahuan spesifik, kepemimpinan, bakat kesastraan, kemampuan berlogika, keterampilan tangan. Selanjutnya, ada kemampuan matematis, penguasaan mekanik, karakter moral, permusikan, kegairahan mengikuti atau mendalami topik tertentu, kesabaran, ketangguhan, kerapian fisik, kelihayan berpolitik, kemampuan menghadapi masalah, kemampuan merefleksikan, kepandaian mengatasi masalah, disiplin diri, naluri melucu, pemahaman sosial, ketajaman spiritual, kemauan keras, kemampuan mengungkapkan secara verbal, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, sekarang kemampuan mana sajakah yang Ananda miliki? Setelah kita mengetahui tentang apa sih yang dimaksud bakat, kemudian kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh individu, sekarang kita masuk pada jenis-jenis bakat. Nah, bakat itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap individu memilikinya. Kemudian ada bakat khusus, yaitu merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya ada bakat seni, memimpin, berceramah, olahraga. Nah, bakat khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya seperti ada bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang
yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Kalau tadi verbal dalam bentuk kata-kata, sekarang numerikal dalam bentuk angka. Kemudian ada bakat bahasa, yaitu bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, penyiaran, editing, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi bakat kecepatan, yaitu bakat tentang tugas tulis-menulis atau biasa kita sebut sebagai seperti orang laboratorium, kantor, dan kerohanian. Kemudian ada bakat relasi ruang, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Nah, orang yang mempunyai bakat relasi ruang ini mempunyai kepekaan yang lebih tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, atau bisa melukis atau membuat sketsa ide secara jelas serta dengan mudah menyelesaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Kemudian ada lagi nih bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemudian ada bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang terakhir ada bakat skolastik, yaitu kombinasi antara kata-kata dan angka. Yang mana orang yang memiliki bakat skolastik ini yaitu memiliki kemampuan dalam penalaran yang tinggi, dapat mengurutkan, kemudian berpikir dalam pola sebab akibat, dapat menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, dan memiliki pandangan hidup yang umumnya bersifat rasional. Untuk materi selanjutnya, lanjutan dari materi ini akan Ibu bahas pada minggu depan. Nah, bagaimana kita mengeksplorasi bakat itu akan kita sambung pada materi minggu depan. Nah, untuk minggu ini sekian materi yang Ibu sampaikan. Nah, terima kasih untuk Ananda yang telah mendengarkan dan mencoba memahami isi dari materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat mengeksplorasi bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.